Jadi jangan sampai di belakang pasien kemudian mengatakan, "Mbak, aku sudah ikut semua tuh nasihat dokter. Dokter ngomong apa aku gak bantah deh," gitu. Tapi kok nyatanya kok hasilnya gitu-gitu aja gitu. Dokter biasanya merespon ketakutan apabila pasien itu mendengar, kata-kata kemoterapi. Halo sahabat YKI, selamat datang kembali di podcast Yayasan Kanker Indonesia di channel YKI TV. Ruang bincang hangat dan penuh harapan untuk kita semua yang peduli akan kesehatan, edukasi, dan perjuangan melawan kanker. Saya Muhammad Reza Irawan dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sering menimbulkan rasa takut, kebingungan, bahkan penolakan di kalangan pasien dan keluarga. Terapi sistemik bagi penderita kanker perlukah kita takuti? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting ini, telah hadir bersama kita seorang dokter spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medis yang juga aktif di Yayasan Kanker Indonesia Jawa Tengah. Beliau adalah Dr. Eko Adi Pangasa, SPPD Kahom. Selamat pagi, selamat datang Dr. Eko. Apa kabarnya? Di Mas Reza. Sehat-sehat Baik, dok ya? Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Kapan tiba di Tadi pagi. Baru. tadi pagi baru ya? Semoga dengan segala kesibukannya selalu diberikan kesehatan dan semangat dok. Amin. Semangat. Kita santai-santai aja dok Ya, ya. iya. Iya. Gimana? Ya pagi ini kita akan bahas mengenai terapi sistemik. Saya boleh izin langsung Iya, tanya-tanya dok ya? Iya. Dokter Eko bisa dijelaskan secara sederhana apa itu terapi sistemik dalam konteks pengobatan kanker? ya. Jadi terapi sistemik itu adalah sebuah cara pengobatan di dalam kanker yang dimana pada saat obat itu diberikan, dimasukkan kepada tubuh pasien, dia mempunyai efek terhadap sistemik. Lawan dari terapi sistemik itu adalah terapi lokal. Jadi terapi lokal itu adalah terapi apabila dia diberikan pada seseorang penderita kanker, dia akan mempunyai efek pada lokal saja gitu. Nah, itu perbedaannya. Jadi satu sistemik, yang satu adalah lokal gitu. Ye. Baik dok. Kemudian jenis-jenis terapi sistemik apa saja yang umum saat ini digunakan? Ya, ada banyak sebetulnya. Jadi yang paling umum kemoterapi gitu, Kemoterapi ya. yang paling umum. Kemudian ada terapi hormon, kemudian ada terapi target, dan yang paling orang sering bikin apa ini gitu, itu imunoterapi. Jadi imunoterapi itu adalah terapi sistemik yang mungkin paling akhir berkembang. Meskipun pemikirannya sebenarnya sudah lama, tetapi banyak digali orang itu pada saat baru-baru ini gitu. Itu yang banyak sekali berkembang saat ini. Iya dok. Kalau saya dalam keseharian ya, kalau dengar istilah kemoterapi, Takut gitu ya? iya betul sekali. Dan efek sampingnya yang banyak dibicarakan itu luar biasa sounds menakutkan begitu ya. Iya, iya. Apakah semua sistem terapi sistemik seperti itu dok? Enggak juga sih. Sebetulnya yang dimaksud takut itu apa sih sebetulnya? Jadi artinya yang menakutkan orang kan beda-beda ya gitu ya. Tetapi kalau kita bicara masalah kemo gitu memang orang yang sering takut, terutama kalau ibu-ibu tuh takut tuh rambutnya rontok gitu ya, ya itu. Kemudian kalau bapak-bapak itu ya paling takut karena nggak ada muntah-muntah. Kalau ibu-ibu sudah pernah muntah-muntah pada waktu hamil kan kali Iya, ya gitu. betul betul sekali itu. Ya, bapak mesti tanya tuh, "Oh, muntah-muntah gimana?" Gitu, itu. Jadi kalau yang dimaksudkan hal seperti itu memang itu melekat pada kemoterapi, Iya, gitu. Tetapi sebetulnya, terapi-terapi yang lain juga ada juga loh efek sampingnya, hanya memang mungkin tidak seberat atau tidak banyak diketahui oleh masyarakat, itu aja sih sebetulnya. Masing-masing obat pasti ada efek sampingnya, ada ya. efek sampingnya ya. Iya, iya. Baik baik dok. Nah dok, kalau efek samping yang lain itu bagaimana dok? Dan bagaimana cara mengelolanya agar tidak menurunkan kualitas hidup secara drastis? Ya. Jadi
memang, terapi sistemik itu sebaiknya itu diberikan oleh orang yang memang atau seorang dokter yang memang memahami, efek dari sistemik itu sendiri gitu. Artinya bahwa misalnya contoh, obat ini diberikan nih di sini kan, di lengan kiri, lengan kanan gitu ya, atau disuntikkan begitu. Dia akan muter itu, masuk ke paru-paru, masuk ke ginjal dan seterusnya. Sehingga seorang dokter itu harus memahami kira-kira efek samping di ginjalnya apa nih kira-kira. Orang ada gangguan ginjal enggak nih? Gangguan ginjal yang seperti apa gitu. Orang gangguan di paru, gangguan parunya kira-kira bisa menerima enggak obat ini gitu. Itu yang harus menjadi pemikiran seorang dokter sebetulnya. Sehingga meskipun ada banyak dokter yang kemudian bisa memberikan terapi sistemik, tapi memang ada dokter tertentu yang memang dia belajarnya akan di sana gitu. Itu yang bisa meminimalkan. Artinya bahwa, oh ini aku bisa milih ke dokter ini nih karena dia akan, memahami benar efek samping yang kira timbul itu. Jadi kalau, kita bicara masalah imunoterapi contoh. Jadi tadi saya bilang kan kemoterapi itu mual muntah, rambut rontok gitu. Imunoterapi ada nggak? Imunoterapi ada juga. Dia akan punya efek ke tiroid misalnya. Tiroid itu gangguannya apa sih? Bisa gangguan jantung misalnya dia, apakah dia terlalu cepat jantungnya karena apa, di hipertiroid gitu atau gangguan hipotiroid yang lain misalnya pasien jadi lemes, kantuan, seterusnya dan seterusnya. Atau gangguan di paru-paru, misalnya dia jadi sesek gitu. Contoh kanker paru-paru lah misalnya. Kemudian pasien ini diberikan imunoterapi. Imunoterapi ya efek sampingnya ke paru-paru juga gitu. Pneumonitis misalnya radang paru-paru. Sehingga kita harus bedain tuh, sebetulnya dia karena pengobatan yang efek samping atau sebetulnya karena memang, apa namanya, karena sakitnya yang kemudian nggak bisa sembuh dengan imunoterapi yang kita berikan gitu. Nah itu yang mesti kita lihat gitu. Jadi artinya bahwa itu hal-hal yang mungkin harus timbul. Bagaimana cara memasukkan, itu juga menjadi salah satu yang mungkin bisa menjadi pemikiran gitu. Karena obat juga mesti dipilih-pilih tuh, kemoterapi kan nggak hanya satu jenis kan, Betul. puluhan jenis gitu. Jadi kita mesti milih nih, kalau orang tua mesti pakai yang ini. Oh kalau ada yang muda, oh kita bisa pakai yang ini aja deh, karena ini nggak terlalu menyiksa gitu. Efek treatment-nya kira-kira berapa bulan, efek sampingnya bisa panjang nggak, bisa sembuh nggak, dan seterusnya. Hmm. Oh, jadi tingkat, apa namanya, menerima efek itu juga ya sesuai usia juga ya, Dok, ya? Ya, pasti Iya iya, disesuaikan. obat-obat juga begitu ya. Mhm. Oke, baik baik. Baik, Dok. Jadi, nah, terapi sistemik itu apakah selalu menjadi pilihan utama atau ada kondisi tertentu yang membuatnya lebih atau kurang untuk direkomendasikan? Tergantung jenisnya juga dan tergantung pada, stadiumnya. Ada kanker-kanker tertentu yang memang dia hanya peka terhadap, terapi sistemik. Jadi artinya misalnya contoh, kanker darah limfoma. Limfoma itu kan kanker darah yang menyerang kelenjar getah bening yang sering kita tahu gitu ya. Ada beberapa orang yang kita pernah dengar atau orang terkenal lah gitu ya sakit limfoma. Kemudian, gimana sih cara pengobatannya? Dia hanya dibiopsi aja itu, diambil kecil, setelah itu dia akan dilakukan kemoterapi karena memang dia akan kemoterapi. Tapi kalau kita, misalnya kanker payudara, sebisa mungkin dia akan ambil. Gitu. Kapan saatnya dan seterusnya itu adalah tim yang memutuskan apakah dia harus dikemo dulu baru dilakukan pembedahan, apakah ada pembedahan di depan kemudian dilakukan terapi sistemik dan seterusnya, apakah harus kemo, apakah cukup terapi hormon, itu tim harus yang menentukan gitu. Tapi artinya bahwa, jadwal dan apa yang diberikan itu menjadi sebuah keputusan dari sebuah orang yang kita nggak bisa sama gitu. Jadi orang misalnya orang ini kok terapinya A dan B, orang yang ini beda lagi tuh, kok B dan C ya, kok beda lagi ya, karena memang jenisnya beda, dan stadiumnya beda, dan seterusnya, usianya beda juga. Iya iya, betul, setuju, Dok. Nah, ini lebih menarik, Dok, ya, akan lebih menarik lagi. Berarti memang ada ruang untuk diskusi sebelum menentukan apakah terapi sistemik ini, dapat diputuskan untuk dilakukan ya? Harus Harus ya? harus. Jadi nggak Jadi langsung ya eksekusi ya? setiap setiap keputusan dari, dokter dalam merawat, itu harus dikomunikasikan dengan pasien dan menjadi kesepakatan gitu. Karena, efek pengobatan apapun, radiasi, kemoterapi, kemudian apa namanya, terapi sistemik, itu merupakan kita belajar dari teori kemungkinan kan, nggak sebenarnya 100% berhasil gitu.
Jadi jangan sampai di belakang pasien kemudian mengatakan, "Mbak, aku sudah ikut semua tuh nasihat dokter. Dokter ngomong apa aku gak bantah deh," gitu. Tapi kok nyatanya kok hasilnya gitu-gitu aja gitu. Aku masih kena cancer juga, Mmm. habis itu masih pengobatan seumur hidup dan seterusnya gitu. Jadi artinya itu yang harus menjadi keputusan pada saat kita awal tuh memang harus intens gitu. Jadi bagaimana untuk menjadi intens gitu, seorang dokter harus punya kemampuan komunikasi yang baik itu satu. Mmm. Yang kedua, seorang pasien harus menjadi teman diskusi yang baik juga. Jadi kadang-kadang pasien ada yang, "Udah deh dokter ngomong apa aja deh aku mau deh gini-gini." Itu bukan bukan teman diskusi, tapi nanti di belakang protes Iya, gitu kan, iya. bisa begitu juga gitu. Dokter juga sama, "Udah deh Bapak Ibu manut aku aja deh, pokoknya aku yang paling tahu deh, Bapak Ibu kan nggak ngerti apa-apa." Gitu. Nah itu juga jelek juga Iya, gitu. iya. Jadi mesti ada diskusi. Oke, 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 baik, baik. Kemudian Dok, ya sebetulnya dokter sudah jawab, bagaimana dokter biasanya merespon ketakutan apabila pasien itu mendengar, kata-kata kemoterapi. Ya, Ya, ya. Jadi memang, orang paling akrab sebetulnya terapi sistemik itu kemoterapi gitu. Kenapa? Karena kemoterapi itu kan memang teknologi yang lama dan memang sampai sekarang tuh nggak banyak berkembang sebetulnya kemoterapi saat ini. Yang banyak berkembang terapi target, kemudian imunoterapi, dan dianggap lebih spesifik dan efek samping lebih minimal iya. begitu, dianggapnya begitu. Sebetulnya nggak terlalu selalu benar juga gitu. Itu satu. Yang kedua, kita harus memberikan alternatif pada si pasien sebetulnya. Jadi, kita harus mendengarkan apa yang diinginkan pasien, kemudian bisa nggak kita mencari celah, pada si pasien untuk kemudian memberikan edukasi yang baik gitu, bahwa kadang-kadang saya nggak memberikan banyak pilihan karena memang terapinya nggak banyak pilihan gitu. Nah, tetapi kita harus menyampaikan itu dengan baik gitu. Artinya bahwa pasien manut gitu, supaya manut tuh gimana sih mesti gitu, dan pasien juga harus punya kesempatan untuk, menyampaikan kepada kita sebetulnya apa yang diinginkan gitu, supaya ya bisa saling komunikasi itu yang paling bagus sih sebetulnya gitu nih. Oke, Mhm. baik Dok, baik. Dan kemudian, seberapa penting peranan keluarga dan lingkungan? Ini apakah dokter selalu sampaikan juga? Pastinya penting ya, Dok, ya? Penting, ya Mmm. penting. Jadi kadang-kadang komunikasi antara pasien dan dokter dan kemudian keluarga itu kadang-kadang, kita masih cari cara yang pas gitu ya. Suatu saat saya pernah ketemu, ini cerita yang cukup menarik gitu ya. Iya. Jadi ada seorang pasien yang, stadiumnya stadium lanjut, itu sudah stadium akhir gitu. Nah, kemudian si keluarga ini pesan ke saya gitu, "Dokter nanti jangan dikasih tahu ya bapak saya ini, udah Oh. stadium 4 umurnya sekian gitu, nanti bapak nanti nggak mau berobat." Gitu. Terus kemudian oke, saya ikut deh nasihat orang, si keluarga gitu. Satu saat dia kemudian, entah tahu dari mana dia kemudian tahu bahwa dia stadium lanjut dan umurnya tinggal beberapa bulan. Marahlah si bapak ini ke Iya, kita. iya, iya, iya. Dia ngomong, "Dokter nggak bilang sama saya sudah ikut apa kata dokter, kenapa dokter nggak ngomong sama saya?" Gitu. Nah terus, Gitu sih. bilang, "Loh Bapak ini saya begini," ya saya nggak ngomong sih itu masalah karena keluarga dan seterusnya, tapi saya takut Bapak nanti kalau ini Bapak nggak mau berobat lagi dan seterusnya. Dia mengatakan bahwa justru dengan saya tahu bahwa saya kapan saya akan meninggal dalam tanda kutip, saya bisa mempersiapkan hidup saya lebih bagus, gitu. Itu kan sesuatu yang Mmm. kemudian kita nggak ngira. Oh, ada juga orang yang kemudian, "Saya akan ikut dokter mau ngomong apa, tapi saya diberitahu dong kira-kira saya itu masih bisa bertahan berapa lama," gitu, Iya. sehingga saya bisa siap-siap untuk menghadapi akhir hidup saya, gitu. Nah itu beda juga gitu, kadang-kadang mesti kita komunikasi ya gitu, Iya, iya, itu betul, penting. betul, betul, jadi sudah kebayang ya dokter itu juga, Mhm, komunikatif dan public relation juga harus bagus ya. dan kita harus milih-milih karena Iya. protes-protes tuh sama pasien. Betul, betul, betul. Oke, Dok. Nah, Dok, kita santai, Dok, kita minum teh dulu, Dok. Waduh, luar biasa nih. Ya, jadi memang kanker itu susah-susah gampang, Iya, iya, karena iya. kan dia menghadapi sebuah vonis yang akan melekat ya seumur hidup gitu ya, kadang-kadang kan orang udah pernah kanker, orang mesti mikir, "Ah, udah deh umurku kayak gini aja keh. Wah, udah deh mesti kebayang, wah obat-obat mahal semua deh, habis nih uangku nggak bisa kerja deh," gitu. Jadi itu yang mesti akan beda kalau, bapak ibu sakit batuk pilek deh 3 hari 4 hari selesai itu pasti antibiotik bapak Iya, gitu iya, kan iya, beda gitu, ini nular beda sekali. sekali dan Iya, beda iya, sekali. betul, luar biasa. Nah, Dok,
terapi sistemik itu apakah bisa dikombinasikan dengan pengobatan seperti, terapi lain seperti herbal atau nutrisi khusus, Dok? Ada. Mmm, kalau kami selalu memberikan opsi yang terbuka, Iya. gitu ya. Saya tidak di dalam rangka orang bisa mengobati terapi, apa herbal ya, kan saya Mmm. tidak di dalam ahlinya di sana. Jadi saya selalu menjawab dengan bahwa, "Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak punya cukup kompetensi untuk bisa menjawab. Jadi yang penting kalau Bapak Ibu menjawab tanya tentang saya tentang pengobatan kanker, saya akan bisa jawab A sampai Z gitu. Tetapi kalau pengobatan herbal dan seterusnya yang saya nggak bisa jawab, pilihan ada pada Bapak Ibu," gitu. Sepanjang itu dirasa tidak merugikan secara fisik gitu ya, kemudian tidak merugikan secara finansial, bisa ditempuh dan memang itu diyakini baik, silakan ditempuh, itu kalau saya. Sepanjang pengobatan dari kita, kan ada obatnya juga tuh yang Iya. kasih obat herbal, boleh deh kasih obat saya tapi nggak boleh ke dokter ya, nanti kalau ke dokter Oh. nanti ada juga yang gitu ya, itu saya nggak itu kalau itu sih ya repot gitu. Tapi kalau sepanjang orang yang kasih ya fine-fine aja sih ya oke lah gitu, itu sih. Iya, Dok, ini, mohon maaf nanya begini karena, terapi lain seperti herbal itu kan begitu masifnya, promosi Mhm. di gadget kita di tiap hari kan, jadi, izin Ya, untuk masih ya kita edukasi ke pasien gitu, karena kadang-kadang ada juga yang kemudian efek sampingnya justru merugikan, misalnya menambah mual, menambah ini gitu. Iya, Jadi iya, pasien iya. kemudian nggak mau minum obat kita karena udah terlalu banyak tuh obat misalnya dari herbal apalah gitu, ini 10 kapsul ya setiap hari gitu. Nah itu kemudian pakai obat itu sudah mual, apalagi ditambah obatnya dokter, itu dia milih salah satu, nanti dia yang dipilih obatnya herbalnya itu nanti. Iya, betul betul, Dok. Karena Iya. masifnya promosi jadi bisa jadi, sebulan sekali ganti ganti obat ya? Ya, ganti obat ya ganti dokter kali ya itu. Iya, 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 Gitu betul, itu. betul. Dokter ini galak nih nggak bisa diajak omongan di-chat begitu. Iya, iya, iya. Oke. Dok, bagaimana perkembangan terbaru dalam terapi sistemik? Misalnya imunoterapi atau terapi target yang lebih personal dan paling penting minim efek sampingnya. Hmm, ya, terapi target itu banyak sekali berkembang. Jadi imunoterapi itu paling akhir untuk memberikan, di dalam rangka, cancer ya. Tapi sebetulnya imunoterapi kan udah lama tuh, vaksin BCG, vaksin apa itu kan imunoterapi juga sebetulnya gitu, yang dibangun sistem imunnya sebetulnya. Tetapi, pengertian bahwa terapi target itu adalah menembak proteinnya. Jadi kalau misalnya kita ada Nah, sebuah cancer yang sakit ini untuk jadi berkembang selnya nih, proteinnya ini yang bikin sakit nih gitu. Itu terapi target. Jadi dia itu. Nah, kalau imunoterapi beda lagi. Secara prinsip imunoterapi adalah bahwa sistem imun si pasien yang kemudian dibangun oleh si obat ini, oke. gitu. Karena sel kanker ini sangat pandai sehingga Mhm, dia bisa melemahkan si pertahanan tubuh. betul. Jadi, sel yang harusnya bisa mematikan sel kanker nggak bisa lagi ini, gitu. Ya, dia kayak dihindari oleh si sel tumor sehingga dia nggak bisa dibunuh. Nah, obat ini fungsinya apa? Membangun sistem imun, gitu. Nah, inilah yang kemudian banyak sekali berkembang. Di dalam perkembangannya sekarang imunoterapi itu, nggak bisa sendirian juga ternyata. Jadi, berkembanglah kemudian pengertian imunoterapi tetap harus digabung lagi apa, dengan kemoterapi yang sendirian tadi itu, gitu. Jadi artinya memang, dalam kanker-kanker tertentu kita tetap harus tidak bisa meninggalkan kemoterapi, gitu. Mhm. Dalam kanker tertentu juga kita nggak bisa meninggalkan terapi target sendirian. Jadi perkembangan baru sekarang misalnya kanker paru misalnya, itu sekarang imunotarget terapi yang dulu dianggap sebagai sebuah sesuatu yang menyelesaikan untuk kanker paru-paru, sekarang harus kembali digabung lagi juga dengan kemoterapi. Jadi 2 obat itu harus digabung jadi satu, gitu. Nah, Mhm. sehingga ya efek sampingnya seperti tadi, terapi target ada efek samping, kemoterapi juga ada efek samping, artinya kalau double efek samping kita harus menyiapkan nih si pasien untuk bisa menerima efek samping yang kemudian mungkin timbul. Supaya pasien nggak takut gitu, Betul. nanti ketemu Mas Resa, ketemu saya Iya. satu kali, dipaksa-paksa lagi nih pasti nih, nggak ngerti aku ngomong apa, pokoknya kasih obat sampai selesai, pokoknya harus sembuh, nanti kalau kita nggak apa, nggak taat sama si dokter gitu,
dokternya paling ketemu marah-marah lagi nih gitu. Padahal harusnya itu kan disampaikan di depan bahwa Iya. mungkin akan begini, akan begitu gitu. Dengan harga yang mungkin kira-kira akan begini, kira-kira harapan hidupnya kira-kira akan Mmm, sampai mhm. seperti ini gitu ya. Jadi kita mesti ngerti gitu. Jadi nggak perlu over promise gitu, emang kenyataannya emang seperti itu. Baik, menarik sekali, Dok. Jadi ini kita memang harus ikhtiar, Ya, ya, ikhtiar. ikhtiar. Apalagi tadi ada istilah dari dokter, eee apa namanya, virus kanker ini kan sepandai ya, kita Ya, juga ya, nggak harus tahu pandai, pandai ya. betul. Iya. Ya, harus pandai dan itu teknologi itu memang terus berkembang. Mungkin, pengertian yang menggabungkan antara terapi target dan kemo juga studi-studi baru gitu Mmm, ya. Jadi mungkin nanti ke depan mungkin akan ada cara baru lagi untuk kemudian bagaimana sih mengatasi kanker itu. Karena memang sampai sekarang kita kan ketemu bahwa sedikit ya yang bisa sembuh gitu mhm. ya, masih masih beda lah kalau sakit batuk 3 hari 4 hari selesai. Iya iya, betul. Angkanya mungkin sampai 90% ya, mungkin sedikit sekali yang tambah 1 minggu deh gitu. Tapi Betul. kalau cancer kan nggak begitu juga, sampai sekarang masih banyak yang itu. Iya, menarik, Dok. Ya, Dok, apa pesan dokter untuk masyarakat awam agar tidak lagi melihat terapi sistemik ini sebagai hukuman atau the end of the world? Ya, ya, terima kasih. Jadi, sebetulnya bukan hanya terapi sistemik ya, seluruh rangkaian pengobatan gitu. Jadi yang pertama adalah pasien harus tahu dulu bahwa dia sekarang menderita kanker, itu satu. Sehingga dia harus menjalani pengobatan yang tadinya mungkin pasien bisa sehat. Ada beberapa pasien saya yang kemudian dia nggak mau berobat ke dokter Iya. karena dia merasa bahwa aku berobat itu nanti artinya aku nggak bisa kerja. Aku harus mengikuti perintah dokter, harus kemo sekian kali dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kemudian orang takut juga gitu, bahwa dia akan kehilangan semuanya gitu. Kemudian setelah itu, dia harus tahu kira-kira gambaran, pengobatan, baik harga, jadwal, dan seterusnya, efek samping, Mmm, begitu. Itu juga harus tahu. Kadang-kadang kita mesti harus menyampaikan, memilah-milah apa yang ada di kepala si dokter ini, iya. dan kemudian dengan apa yang kemudian, kira-kira bisa dicapai oleh si pasien. Contoh misalnya, aku ngerti nih, pengobatan kanker yang ini harapannya bagus, pengobatan terbaru, di rumah sakit swasta yang terkenal gitu, dengan harga kurang lebih sekian gitu. Nah, tapi itu diinformasikan pada pasien yang kira-kira memang nggak bisa akan capai akses itu. Nanti si pasien juga akan putus asa juga gitu, "Wah aku ngapain pengobatan itu, mati aja deh," gitu. Kan gitu ya. Itu artinya the end of the world juga Betul. sama gitu. Jadi itu kita mesti sampaikan. Dan, pola pendampingan ya, pendampingan itu. Jadi pasien bisa cerita apa saja gitu, baik pada saat dia, bertemu dengan si dokter gitu, kalau dokter nggak ada waktu maksimal ada keluarganya yang harus bisa dampingi dia, kapan dia bisa cerita dan seterusnya, atau mungkin pada si pasien navigator gitu. Jadi dia bisa terarah, bisa pengobatan dengan benar, dengan efek samping yang mungkin dia bisa dapat, dia bisa tahan dan Iya. seterusnya sehingga dia nggak kapok tuh. Satu kali, oh besok dia, oh ternyata hanya gitu aja deh 2 kali dan seterusnya. Kalau itu nggak terinfo dengan bagus, dia bisa kapok tuh ketemu kita ya 1 kali aja deh, habis itu dia Betul. dokter kedua nggak edukasi lagi, ganti obat lagi, oh ternyata muntah-muntah juga, aku Waduh. balik lagi deh ke dokter yang lain lagi Iya gitu. Ya iya. itu berubah-ubah gitu ya. Iya, ini memang sering terjadi. Jadi penyampaian informasi itu kadang-kadang suka ini ya, apa namanya, eee, tidak tidak apa sih, tidak tepat sasaran atau tidak tidak tersampaikan secara benar ya, Iya. gitu. Jadi memang lebih baik langsung ke ahlinya saja ya, gitu ya. Ya sih, ya salah satu gitu. Iya iya, baik. Oke, Dok, menarik sekali ini, kita akhirnya sampai di pertanyaan terakhir nih, Dok. Jadi, bagaimana perannya Yayasan Kanker Indonesia menurut dokter untuk, dalam hal, eee, terapi sistemik ini? Ya, Atau pengobatan, kanker secara umumnya? ya. Ya, saya kira Yayasan Kanker Indonesia sangat membantu ya, sangat membantu dan, memang kehadirannya diperlukan. Satu, di dalam deteksi dini dan seterusnya itu kita mesti kan ada, eee, jangan sampai orang sakit kanker terlalu banyak, itu kan satu yang penting gitu. Kalau kemudian dia ternyata sakit, ya mesti ada program paliatifnya. Itu YKI saya kira sudah cukup bagus untuk menata itu. Sekarang kalau sedang sakit bagaimana gitu, kita sebetulnya di beberapa daerah ada rumah singgah kan Iya, gitu betul. juga. Pada saat di rumah singgah atau pada di klinik itu kita proses pendampingan sebetulnya. Dia bisa aja bercerita banyak hal pada saat
dia bertemu dengan dokter di YKI kan begitu, atau pada saat dia di rumah singgah. Di rumah singgah itu kan ada support system yang nggak kelihatan. Dia ketemu dengan pasien-pasien yang lain, dia bisa bercerita, "Oh ternyata, sakit saya nggak sendirian ya. Oh kalau misalnya saya ini penderita nih A nih menderita," dia mesti akan cerita ke yang lain, yang B ngomong juga, "Aku juga menderita hal yang sama Iya. ternyata." Jadi dia, "Oh aku nggak sendirian juga," gitu. Jadi artinya itu bisa dibangun. Jadi saya kira kehadiran YKI akan sangat sangat diperlukan ya dan baik di dalam rangka menurunkan angka kesakitan, baik pendampingan suportif, paliatif, atau mungkin di dalam proses pendampingan pengobatan gitu. Jadi itu yang mesti ya di mana di YKI saya kira mesti harus datanglah memang kita komunikasi Iya gitu ya. Jadi iya. nanti bisa ada dapat banyak dari yayasan juga gitu. Luar biasa, Dok. Dok, ada closing statement apa, Dok, untuk sahabat YKI, Dok? Silakan, Dok. Oke. Jadi untuk para sahabat YKI yang saya cintai, jadi hasil dari diskusi yang panjang begitu ya. Jadi kita pada sebuah kesimpulan bahwa kita nggak perlu takut dengan pengobatan. Kita tidak perlu takut dengan vonis cancer. Yang penting kita harus mengikuti semua advice dari dokter, mendapatkan narasumber informasi yang benar gitu. Kemudian menjadi smart patient, artinya harus menjadi pasien yang pandai, karena sudah mendapatkan informasi yang benar, maka dia bisa berdiskusi, berkesempatan untuk bertanya kepada, dokter, kemudian mendapatkan pendampingan yang baik dari para, orang-orang yang mencintai di sekitarnya, ya artinya dokter, perawat, kemudian pendamping pasien, keluarga, gitu. Insya Allah apa yang dijalani ini bisa menjadi lebih kuat, lebih baik, sehingga bisa mendapatkan hasil pengobatan yang paling optimal, yang paling bagus yang bisa capai oleh, saat pengobatan saat ini. Saya kira itu yang paling penting untuk para sahabat JKI. Terima kasih banyak, Dokter Eko, Sama-sama. atas penjelasan yang begitu jernih, hangat, dan penuh empati. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi cahaya bagi para pendengar, bagi para sahabat YKI yang sedang berjuang mendampingi atau sekedar ingin tahu lebih banyak tentang terapi sistemik. Kita belajar bahwa rasa takut bisa diredakan dengan pemahaman bahwa terapi sistemik bukanlah monster, melainkan alat medis yang terus berkembang untuk memberi harapan hidup lebih panjang dan berkualitas. Untuk para pendengar, sahabat YKI TV, jangan ragu untuk bertanya, berdiskusi, dan mencari informasi dari sumber yang terpercaya. YKI selalu hadir untuk mendampingi Anda. Sampai jumpa di episode podcast YKI TV berikutnya. Tetap semangat, tetap berdaya, dan mari kita lawan kanker dengan pengetahuan dan kasih sayang. Salam sehat dari kami di Yayasan Kanker Indonesia.